Trotoar atau yang kita kenal pedestrian, seringkali fungsinya kurang memberi ruang kepada pejalan kaki. Bahkan, seringkali trotoar berubah fungsi menjadi tempat parkir dan PKL, sehingga mengabaikan hak para pejalan kaki. Mengingat fungsinya, saat ini Pemprov DKI tengah memperlebar trotoar di seluruh Jakarta. Selain diperuntukkan bagi pejalan kaki, trotoar memiliki nilai estetika bagi sebuah kota. Ditambah, jika trotoar itu lebar dan asri, akan menarik warga untuk berjalan kaki, meninggalkan kendaraannya untuk jarak tempuh yang relatif dekat. Bahkan, warga menjadi sehat karenanya. Mari, kembalikan trotoar pada fungsinya. Bertanya sebentar nih mengenai Pilkada DKI. Nah, tiga partai kan Sandiaga Uno akhirnya sudah didukung oleh tiga partai itu, mengartikan bahwa kemungkinan besar Sandiaga akan bertanding nih dengan Bapak kalau misalkan nanti Bapak jadi berpasangan dengan Ahok. Tanggapannya seperti apa, Pak? Saya ini kan masih dinamis ya. Nah, kita masih belum tahu, belum memastikan. Sedangkan di partai kan masih dapat proses ya. Nanti kita lihat aja. Pak, proses di partai sendiri sejauh ini? Proses di partai sekarang kan sudah tahap untuk, kalau kami, untuk menyelesaikan yang di Indonesia Bagian Timur ya. Nah, kemudian kemungkinan setelah ini go-nya mungkin bisa. Go-nya bisa. Deklarasinya kapan Pak kira-kira? Deklarasi itu seperti apa? Deklarasi bahwa ngomong, komposisi pers. Nah, kalau seperti itu teknisnya kayak begitu, tanyakan ke Pak ya, ke Pak Sekjen ya, tanyakan ke situ. Sedangkan yang lain seperti apa, kami belum tahu karena masih sangat dinamis. Dilaksanakannya acara konferensi pers, maka berakhirlah rangkaian acara pemusnahan barang bukti sita hasil pengawasan Balai Besar salah satu sinyal Bapak akan ikut bergabung atau tiada dari yang tak retak. Saya justru itu dapat informasi baru tahu dari sampean dalam masalah seperti ini. Kami fokus untuk di terdapat kekurangan selama penyelenggaraan acara bersaing dengan siapa dan dipasangkan dengan siapa? Terima kasih atas Kalau saya perhatian kan Bapak dalam dan saya Ibu sekalian. tegaskan bahwa sebagai kader partai Selamat siang. kita siap ditugaskan dengan siapapun juga, ya melawan siapapun juga. Saya selalu sampaikan bahwa PD Perjuangan dari sejarahnya bukan partai penakut, ya dengan siapapun, melawan siapapun. Kalau itu betul-betul untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kita tidak akan pernah takut. Lalu bagaimana tanggapan Sandiaga dengan Pak Saifullah gimana Pak? Pak dengan Sekjen DKI gimana? Pak Sandiaga dengan Pak Saifullah gimana tanggapan? Kenapa? Tidak apa-apa, bagus lah. Pak, ada Ahok Jarot itu gimana Pak? Sedangkan PDIP juga meninggal menunggu waktu Pak. Yang teknis tanya ke partai. Sekjen DKI, Bapak dan Bapak Ahok apa nih Pak? Tanda kutip ya memaksa ya, warga Jakarta dan sekitar Jakarta untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan massal ya. Nah, oleh karena itu maka kesiapan itu harus betul-betul sempurna ya, sistemnya juga, kendaraannya juga ya, kenyamanannya juga ya. Dan ini sudah dilakukan perubahan secara berkala oleh PD Perjuangan. Selama ini cukup bagus lah, ya masih di right track lah, bagus lah, di right track. Nah, tetap ditingkatkan. Karena data yang masuk ke kita itu sekitar 7,5 juta kendaraan masuk. Ini bukan hanya menyebabkan kemacetan, ya pasti macet ya, tetapi juga merusak lingkungan, ya emisi gas buahnya luar biasa. Apalagi dengan sekarang dengan perubahan iklim ini. Ya, ini kan iklimnya kan anomali. Ini kan harusnya sudah masuk musim kemarau. Hujan terus-terusan ini, kena La Nina. November baru. Iya, nanti November, Desember baru hujan lagi. Nah, masih panas. Ini kemudian yang kedua adalah kita disuruh minta mereka menghitung kebutuhan yang rasional untuk bis Transjakarta, BRT itu Jakarta berapa yang dibutuhkan? Hitungannya 3.400. Oke.
kalau 34 itu tolong disesuaikan. Karena apa? Karena kan masyarakat bukan nanti pada akhirnya bukan hanya menggunakan bis. Tolong dihitung juga dengan keberadaan MRT. Dihitung juga dengan adanya LRT. Kemudian komuter lain ya. Sehingga kita bisa betul-betul tepat ya, nggak serampangan untuk menyediakan bis. Dengan cara seperti itu ada efisiensi itu. Apa yang kita miliki betul kita maksimalkan. Yang ketiga, PSU kita itu kan tinggi banget. Tahun ini 1,2, tidak apa-apa sih. Memang kewajiban kita untuk memberikan kemudahan atau subsidi, memberikan jaminan sosial bagi mereka yang tidak mampu, rusuh, KJP dan sebagainya. Nah, ke depan kita berharap PSU ini akan menurun kalau seumpama seluruh aset yang dikuasai dikelola oleh Pitra Jakarta itu bisa dimaksimalkan. Contoh misalnya halte dan BCO kan boleh tradisi itu menghasilkan bagi Jakarta. Ya, ini Pak, Bapak kan beberapa kali berpergian dengan bus Transjakarta. Untuk angket tahun ini 2.475 armada. Apakah jumlah tersebut menurut Bapak ideal nggak Pak untuk orang beralih menggunakan bus Transjakarta? Hitungannya itu bukan sekedar jumlahnya. Hitungannya adalah tadi koridor, jalur dan rutenya sama pelayanannya. Ya, kalau misalkan pelayanannya tidak baik, ya susah. Jadi bukan sekedar jumlahnya, bukan sekedar kuantitasnya, tapi juga kualitasnya. Jadi banyak faktor berpengaruh. Pak, itu kan tadi Bapak mengharapkan kedepannya PMK itu berkurang, tapi di sisi lain kan layanan PSO. Tapi di sisi lain kan layanan gratisnya itu banyak nih, udah makin banyak. Apa? Layanan bus gratis untuk warga rusun. Nah makanya itu boleh terus kan itu. Nah PSO akan menurun karena disubsidi oleh penghasilan yang lain tadi. Jadi dijamin nggak bakal terganggu gitu? Oh enggak, artinya akan menurun lagi karena sudah ditopang oleh yang lain. IRP misalnya, itu kan untuk itu. Ya, untuk IRP misalnya dibayarkan untuk itu. Nah, sehingga secara otomatis dalam tanda kutip itu akan turun. Itu bisa dimanfaatkan oleh kita untuk kegiatan-kegiatan yang lebih strategis. Itu maksudnya. Bukan kemudian PSU-nya kita turunin, enggak. Tapi dalam tanda kutip itu akan beban kita akan menurun karena penghasilan Pitra Jakarta bisa macam-macam. Paham nggak ya? Gitu ya. Ya, okay. Pak, Bapak mewacanakan tarif parkir di Jakarta dinaikkan, Pak. Terutama di biar dikaji. Kapan mulai berlaku? Ya, ini urusannya di sub nanti. Ya, terutama di jalan-jalan protokol. Ya, jalan yang padat begitu. Paksa lah mereka. Kalau kau kaya banget juga nggak apa-apa kau parkir. Tapi mahal dong. Gitu kan? Idealnya berapa sih Pak? Yang mau dimahalin kalau menurut Bapak idealnya itu berapa? Kalau supaya orang bakal kapok gitu. Idealnya berapa? Kalau menurut sekarang berapa ini? Sekarang untuk masih roda 2 2.000 Pak. 2.000, roda 4? 4.000 Pak. 4.000 per jam Pak? Iya per jam. Nanti bisa tahan sampai 10.000? Bisa. Nah, iya nggak? 10.000 per jam. Kalau masih 5 jam silakan, gitu kan ya. 50.000 nggak apa-apa gitu ya. Bisa begitu ya. Terutama yang on the street Pak. Siap. 10.000 itu untuk motor ya? Yang on street. Yang on street ya. Yang di dalam kan beda lagi ya. Jadi itu saya pikir perlu dikaji itu Pak. Siap. Supaya mereka betul-betul menggunakan kendaraan massal. Nah, oleh sebab ini harus betul-betul siap. Tadi yang bus yang disumbangkan ke daerah lain itu maksudnya bus apa? Bus yang udah rusak atau apa? Nggak layak yang Kopacan itu ini gitu ya. Iya. Itu kan yang zombie-zombie itu loh. Masih banyak yang zombie apa? Ada Pak ya? Nah, ya udah. Jual laku itu di sana. Yang zombie-zombie terus yang itu yang kecil. Apa yang kecil? Pakai apa itu ya? Yang kecil itu apa? Nah, KWK itu pakai apa? Ya kecil-kecil. Nah, itu mau apa? Jenis apa itu? Mikrolet. Mikrolet. Nah, dia harus pindah juga kan ke bis yang sedang kan gitu kan ya. Begitu dijual di Jawa masih. Apa nggak berbahaya ke daerah lain Pak?
desa sana loh. Jangan bahaya. Loh, kalau berbayar dari sini aja nggak bahaya. Mereka berani loh. Nggak bahaya di sini. Sono pasti aman dong. Sini aja aman, nggak ada masalah itu. Ya, remnya juga masih masih ratingnya mati gitu ya. Nah, rupanya canggih juga kan. Besok kan hari terakhir pelaksanaan uji coba ganjil genap dan tanggal 30 akan diberlakukan. Beliau nih. Kalau menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak sendiri ganjil genap itu cukup efektif nggak sih Pak mengatasi kemacetan? Masih efektif ya. Nah, ini harus kita antisipasi. Nanti besok kan sudah keras nih. Langsung kita denda 500.000 Pak Sigit, 500.000 ya. Nah, ini bisnya harus siap. Makanya ada banyak bis baru-baru. Ya. Sekarang pengadaan bisnis sudah sampai sejauh mana Pak? Sudah jalan semua, tinggal proses di karoseri. Untuk yang semester 2 ini, tadi kan semester 1 sudah semua kan Pak ya berarti ya? Semester 1 kan baru 31. Semester 2 ini kita lagi jalan semua. Oh lagi jalan semua. Pak, katanya ada bus yang Low entry. low deck Entry. untuk Ya. itu ada di sini nggak Pak? Belum. Oh, belum Itu ada. masih di karoseri. Oh, masih di Ada karoseri. 8 unit yang Iya. lagi dibuat. Ya, diharapin sih Oktober awal tuh ada 7 yang keluar. Ya. Jadi Pak, tadi kami sudah pesen tuh 200. oh, 200. Pak, ini tadi kan busnya semuanya udah ngadap depan nih. Semuanya nanti bakal kayak gini Pak. Oh iya, Bangkunya ngadep depan. ya, karena kita lagi atur komposisi yang ngadep samping depannya supaya ada. Kan yang lama ngadep samping semua. Samping semua. Ya, contoh misalnya, kalau kami ngangkut penumpang dari Bekasi kan lewat tol. Nah itu agak problem dengan banyak penumpang berdiri dan ngadep samping. Jadi dengan ini dia lebih safety, lebih aman, daya tampung lebih banyak. Jadi memang target kita nanti lebih baik lah buat pelayanan. Semuanya nanti bakal dibikin ke depan semua atau Iya, sebagian? ya. Oh, semuanya. Sampai pengadaan tahun ini dan tahun depan masih menghadap ke depan semua. Berarti yang di 2004 itu nggak ada ke depan semua. Ya, Itu enggak yang pengadaan barunya ya. Oh, pengadaan baru. Barunya semua ke depan. Baik yang diadakan Transjakarta maupun operator. Kalau pengadaan baru itu nanti jumlahnya berapa? Tahun ini kita 600-an, hampir 500 sekian tadi ya, yang untuk Transjakarta. Untuk akhir tahun ya? Ya, tapi operator itu menurut masih ada operator 600 juga mungkin ya. Ditambah sama Kopaja, Metro Mini, macam-macam itu hampir 500. Yang lama juga diubah juga Pak nanti. Enggak, yang lama masih. Oh, yang lama masih. Gimana kamu Kan lupa yang semua? lama. Kebanyakan duit apa kita? ini masalah politik juga. Ini politik transportasi massal. Jadi kan politik itu dari policy kan. PDIP. Transportation policy ini. Politik transportasi. Oh, tadi nggak kedengeran soalnya pas lagi Iya, BPP. Pak. Singapura. Ada apa tanggapannya? Hari ini kan ada deklarasi Relawan Ahok Jarot. Jarot itu. Berarti Aku kurang ngerti. itu bukannya ininya PDIP atau memang ini gimana Pak? Tanya aja sendiri. Untuk Nggak tahu. relawan Pak. Atau memang udah ada keputusan dari PDIP sampai adanya relawan Ahok Jarot? Ya, sekarang itu kan semuanya menyampaikan aspirasi apapun ya mau silakan sebelum rekomendasi itu dikeluarin silakan kan gitu ya. Pak yang Pak yang ini satu ini mana? Yang pojok Pak 17 Nah, itu ya enggak yang tangguh banget itu. rutenya. Kita mau bikin nanti di atas. Nanti ke depannya buat yang premium pricing segala macam Pak. Ini premium aja harganya lebih mahal. Oh gitu. Kita mesti coba dengan bus yang sebesar ini Pak. Gimana kalau kurang? Ya nggak apa-apa, bagus Buat yang income nambah, iya, bilang. Makanya tempat duduknya spesial, Ya. tempat duduknya bagus gitu ya. Ya, oke. Pak, terima kasih Pak.